Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep probabilitas, teori probabilitas, dan juga probabilitas bersyarat. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke 1.3, yaitu probabilitas total dan teorema Bayes. Pertama, kita bahas probabilitas total. Probabilitas total itu digunakan untuk memperoleh probabilitas event tertentu. Kita misalkan event A berdasarkan event-event lain, kita misalkan event BN yang ME dan CE dalam ruang sampel yang sama. Berarti event BN itu dia saling ME, saling mutually eksklusif, atau saling tidak memiliki irisan, saling bebas. Dan dia juga saling CE, saling collectively exhaustive, atau gabungan dari event-event BN itu sama dengan ruang sampel. Tadi kita mengetahui bahwasannya probabilitas total itu digunakan untuk memperoleh probabilitas event A berdasarkan probabilitas event-event BN. Nah, di sini kita akan menyatakan probabilitas event A atau PA tersebut dalam probabilitas bersyarat. Kita asumsikan bahwasannya terdapat N buah event BN, di mana event-event BN ini akan saling ME dan saling CE. Saling ME berarti event BN itu akan saling bebas atau tidak memiliki irisan satu sama lainnya, dan saling CE itu berarti gabungan dari seluruh event B itu akan sama dengan ruang sampel atau akan sama dengan S. BN berarti N-nya ini kita ganti dengan 1, 2 hingga N. Kalau misalkan ada N besarnya adalah 10, berarti nanti ada B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, dan B10 gitu. Kalau misalkan N-nya ada 5, ya udah berarti ada B1, B2, B3, B4, B5 gitu. Jadi gabungan B1 dengan B2 dan B3, B4, B5 misalkan sampai N sama dengan 5 itu CE. Gabungannya itu sama dengan ruang sampel. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini gabungan BN di mana N-nya itu adalah 1 sampai N adalah ruang sampel, adalah S. Atau kalau mau lebih rinci, supaya jelas maksudnya tanda atau simbol ini apa, berarti B1 gabung B2 gabung B3 hingga gabung BN itu adalah S. Nah, N-nya itu nanti diketahui kalau misalkan di soal. Mau 10, 5, berapapun yang diminta soal. Oke, kalau kita ilustrasikan, kita punya ruang sampel. Ruang sampel yang kotak putih ini ruang sampel kita, S kita. Kemudian terjadi kejadian BN, di mana kejadian BN itu ada B1, B2, B3, hingga BN. Jadi titik-titik ini juga kejadian B, mungkin B5, B4 gitu. Misalkan kalau N-nya adalah 10, berarti titik-titik ini nanti dibagi-bagi lagi nih yang belum Ibu bagi ini. Yang titik-titik ini dibagi lagi jadi B4 hingga B9 kan, kalau N-nya 10. Jadi semua ini adalah B gitu kan ya. Kalau kita lihat dari gambar B1 sama B3, adakah irisan? Tidak. B2 dengan BN, adakah irisan? Tidak. Jadi seluruh event B itu saling ME, saling mutually eksklusif, saling bebas. Nah, dia saling bebas. Kemudian Ibu bilang tadi di sini bakal ada B4, B5, B berapapun. Jadi semuanya adalah B. Karena seluruhnya itu adalah B, maka gabungan BN itu adalah S. Ya kan? Berarti dia CE. Jadi sudah jelas kenapa dia ME dan kenapa dia CE. Oke. Nah, tadi kita akan mencari apa? Kita akan mencari PA. Berarti kalau ingin mencari PA atau probabilitas event A, harus ada dulu event A itu kan. Makanya di ilustrasi ini kita tambahkan muncul event A. Oke. Sekarang kita tahu bahwasannya A irisan S adalah A. Irisan apa? Irisan adalah irisan dua kejadian, berarti yang sama-sama kejadian gitu. Sama-sama kejadian berarti maksudnya sama-sama punya.
Jadi si S punya kejadian ini, kemudian si A juga punya kejadian ini gitu. Kalau kita gambarkan, ini S, ini A. Berarti di dalam S itu akan ada A dan lain-lain kan ya. Sedangkan yang A ya A gitu. Berarti apa yang dimiliki oleh S? A dan lain-lain. S punya A dan lain-lain, mungkin B, C, D gitu. Dan A hanya punya A. Berarti yang sama yang mana? Ya A saja, ya kan ya. Berarti A irisan S adalah A. Nah, tadi kita sudah punya S di sini. Kita ganti S-nya. Nah, kita langsung ke peluang. PA berarti P si A irisan S-nya diganti dengan yang ini. Penulisan ini sama saja kan dengan yang ini. Yang aturan asosiatif gitu. Aturan apa ya? Coba dilihat nama aturannya apa, ada di konsep probabilitas. Jadi kan sama saja penulisannya dengan ini. Berarti sekarang gambar kita perkecil, kita tidak melihat area yang putih lagi. Kita hanya melihat area yang A ini gitu. Oke. Kita lihat di sini adalah gabungan A irisan BN dari N1 sampai N. Itu adalah peluang A. Kenapa? Karena A irisan BN ini adalah mutually eksklusif. Kenapa dia mutually eksklusif? Coba lihat ya. A irisan BN. Berarti nanti bisa kita tulis A irisan B1. Mana dia A irisan B1? Akan ada A irisan B1, nanti akan ada A irisan BN kan ya. B2 hingga A irisan BN besar. Berarti kita lihat A irisan B1, berarti yang ini kan. Ibu lagi menggambar, mencoret-coret gambar ya. Nah, ini A irisan B1. Kemudian nanti akan ada A irisan B2. A irisan B2 berarti yang ini. Oke, yang besar ini adalah A irisan B2. Anggap sudah Ibu arsir semua. Kemudian nanti ada A irisan B3. Berarti yang hijau. Anggap ini terarsir semua ya. Kemudian terakhirnya ada A irisan BN. Yang ini berarti A irisan BN. Nah Bu, kalau yang lain bagaimana gitu kan ya. Ini A irisan B1, ini A irisan B3, ini A irisan BN yang kuning, B2, A irisan BN yang merah. Yang ini gimana Bu? Yang sisa A lainnya itu juga irisan dari A dengan B lainnya. Mungkin dengan irisan A dengan B4, irisan A dengan B5, irisan A dengan B6, irisan A dengan B7 gitu. Jadi intinya yang lain itu juga merupakan daerah irisan antara A dan B lainnya. Kalau kita lihat, ini adalah A irisan B1, ini adalah A irisan B2, ini adalah B3 ya. Yang kuning irisan A dengan B2 gitu. Yang merah tadi A irisan BN, yang lainnya adalah A dengan B lainnya gitu. Kita lihat tidak ada kan ya yang saling beririsan antara A B1, irisan B1 dengan A irisan B3 nih, nggak ada nih. Jadi kita tidak lihat B1, B3 saja, kita lihatnya yang daerah diarsir ini lagi gitu. Sekarang kita lihatnya yang daerah yang diarsir. Jadi antara AB1 berarti yang biru, antara biru dan hijau tidak ada kan irisan. Antara kuning dan merah nggak ada kan irisan gitu. Makanya dia mutually eksklusif. Karena dia mutually eksklusif, kita bisa mengubah simbol dari persamaan ini gitu. Simbol atau mengubah simbol gabungan ini. Simbol ini bisa kita ubah dengan aksioma ketiga, bahwasannya ketika suatu event, dua event itu mutually eksklusif, kita bisa menjumlahkan peluang dari setiap kejadian tersebut gitu.
Berarti kalau Ibu jabarkan, nanti bisa kita tulis PA irisan B1 tambah, ini sama dengan ya, ini PA sama dengan PA irisan B2 tambah titik-titik hingga PA irisan BN. Oke, jadi yang perlu kita pahami, awalnya kita S-nya yang putih, terus kita bagi-bagi jadi B kan ya, B1 hingga BN. Sekarang untuk PA kita concernnya hanya yang bagian A saja gitu. Dan kita concernnya bukan B1 lagi, tapi B1 irisan A1. Jadi yang Ibu warna-warna ini. Jadi gambar yang ME-nya itu yang mana sih? Ya ini gitu. Irisan antara A dengan B. Irisan antara A B1 kan yang biru, oh terus ternyata dia tidak ada irisan nih dengan A B3 yang hijau gitu. Makanya karena dia tidak ada irisan antara A irisan B itu, maka kita bisa tulis dia sebagai penjumlahan saja. Jadi kita bisa tulis seperti ini gitu. Kita tahu bahwasannya probabilitas bersyarat itu adalah PA irisan BN sama dengan PA jika diketahui BN dan dikalikan dengan PBN. Ini PA irisan BN mungkin kalau di bukunya disebut juga P join ya, P join. Silakan diingat-ingat kembali. Nah, maka probabilitas kita yang tadi, yang ini, yang sum atau jumlah dari PA irisan BN ini, bisa kita tulis juga seperti ini kan ya. Tinggal mengganti PA irisan BN-nya dengan yang ini. Oke. Sekarang kita misalkan N-nya sama dengan 2 supaya lebih paham. Kalau misalkan N-nya sama dengan 2, persamaan yang ini, yang jumlah ini, bisa kita tulis seperti ini. Jadi tinggal ganti N besar ini jadi 2 gitu. Sisanya sama. Cara menulisnya seperti itu. Berarti nanti kita akan ada PA irisan B1 karena kan yang N-nya itu adalah bagian dari B. A-nya tetap A saja kan. PA irisan B1 ditambah dengan PA irisan B2. Ini yang sebelumnya. Karena ini kan jumlah. Kalau jumlah berarti tambah. Sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Atau bisa juga kita tulis seperti ini kan ya. PA irisan B1 yang mana? Yang ini berarti PA BN-nya B berapa? B1 dikali dengan PB1 ditambah PA sekarang B2 dikali dengan PB2 gitu. Jadi dengan probabilitas bersyarat kita bisa menghitung PA. Kita bahas contoh supaya lebih paham. Di sini ada contoh untuk sistem komunikasi biner di mana sistem komunikasi biner ini terdiri dari transmitter yang mengirim satu dari 2 simbol. Kan karena biner berarti dia cuma ada bit 0 dan bit 1 gitu kan. Dia ngirim dari transmitter ke receiver. Adanya error pada sistem menyebabkan terjadinya penerimaan simbol yang salah oleh receiver. Misalkan simbol 0 dikirim oleh transmitter tapi diterimanya sebagai simbol 1. Oke. Probabilitas receiver membuat kesalahan keputusan adalah 0,1, sedangkan probabilitas simbol 1 yang ditransmisikan adalah 0,6. Notasi BI adalah simbol yang dikirim dan AI adalah simbol yang diterima, dengan I adalah 1 untuk simbol 1 dan I adalah 2 untuk simbol 0. Hitung probabilitas simbol yang diterima. Berarti kita cari PA1 dan PA2. Oke, kita coba ilustrasikan dulu. Nah, di sini berarti dia punya TX, kemudian dia punya penerima RX. TX ini akan mengirimkan salah satu, bisa ngirim 1, bisa ngirim 0, karena cuma ada 2 bit. Kalau dia ngirim 1, si RX tuh bisa nganggap ini tuh 1, tapi dia bisa juga nganggap ini tuh 0 gitu. Kalau dia ngirim 0, dia juga nganggap 0 atau 1. Jadi bisa benar atau salah. Jadi yang diterima oleh RX bisa benar atau bisa salah. Nah, ketika berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini tadi dia bilang apa? BI adalah simbol yang dikirim. Berarti ini B1. Kalau B1 berarti ini untuk simbol 1. Berarti ini untuk bit 1 ya. Kemudian ada B2 berarti kan.
Ini untuk bit 0. Bit 0 ini adalah bit 1. Oke. Ketika yang dikirim adalah B1, maka si penerima itu berasumsi bahwasannya itu bisa saja A1. Tetapi dia juga bisa melakukan kesalahan penerima. Oh, ternyata itu adalah A2 gitu. Oke, ini di RX nih, RX. Ibu tulis ini di RX. Ini di TX. Jadi ketika TX mengirim bit 1, si RX itu belum bisa berasumsi bahwasannya itu yang diterima adalah bit 1. Tapi dia juga bisa melakukan kesalahan si penerima ini. Oh, ternyata yang diterima adalah bit 0 gitu. Padahal enggak kan ya, yang diterima adalah B1. Nah, coba lihat di sini. Di sini dibilang probabilitas receiver membuat kesalahan keputusan adalah 0,1. Berarti ketika transmitter mengirim B1, mengirim bit 1 dan receiver menganggap yang dikirim adalah B2, bit 2, maka probabilitasnya adalah 0,1. Nah, ini yang kesalahan namanya. Begitu juga sebaliknya. Ketika si TX mengirimkan bit 0, tapi si RX nganggap yang dikirim ternyata adalah bit 1, berarti kan si RX-nya melakukan kesalahan. Nah, ini berarti juga 0,1. Ya kan? Oke. Kalau dia melakukan kesalahan 0,1, salah RX, salah interpretasi, salah nganggap gitu ya, salah asumsi. Salah, P-nya 0,1. Berarti kalau benar P-nya berapa? 1 dikurang 0,1 berarti 0,9. Makanya di sini adalah yang benar adalah 0,9. Jadi mungkin di soalnya tidak lengkap, tetapi kita bisa menentukan gitu kan ya. Walaupun dia tidak lengkap. Sini juga 0,9 kan ya. Nah, intinya dari soal ini kita harus nentuin dulu berapa besar peluangnya. Karena di soal hanya diketahui probabilitas receiver membuat kesalahan keputusan, di mana probabilitasnya adalah 0,1, berarti yang benarnya dia adalah 0,9. 1 dikurang yang salah, 1 dikurang yang salah 0,9. Berarti kalau misalkan TX-nya ngirim 0, ngirim 1 ya kalau bit 1. B1 tuh 0. I sama dengan 1 sama dengan bit simbol 1 kan ya. Berarti kalau misalkan si TX-nya ngirim 1, terus si RX-nya nganggap itu 1, berarti kan si RX-nya benar ya, receiver-nya benar, maka probabilitasnya 0,1. Kalau di sini si TX-nya itu ngirim 0, tapi si receiver nganggap yang dikirim itu adalah 1, berarti kan salah. Berarti ini probabilitasnya adalah 0,1. Kalau misalkan si TX-nya ngirim bit 1, tapi si RX bilang yang diterima itu adalah bit 0 gitu. Berarti kan salah, makanya dia peluangnya 0,1. Tapi si TX ngirim 0 dan RX bilang yang dia terima juga 0, berarti dia benar, maka dia 0,9 gitu. Jadi hanya dari satu ini kita bisa tahu probabilitas lainnya. Hanya dari probabilitas kesalahan kita bisa tahu probabilitas yang benar. Berarti 0,9. Oke, sekarang ada informasi tambahan kan ya ini. Probabilitas simbol 1 ditransmisikan adalah 0,6. Berarti ini probabilitas siapa? Ini adalah probabilitas B1. Jadi yang 0,6 itu adalah PB1. Itu berapa? 0,6. Kalau PB1-nya 0,6, berarti PB2-nya adalah 1 dikurang 0,6 berapa? 0,4. Berarti di sini ada PB2 yang diketahui sebesar 0,4 gitu. Jadi seperti itu ya. Yang dikasih tahu itu hanya salah satu, sisanya kita tentukan sendiri dari apa yang diketahui di soal. Ini kita gambarkan dengan baik di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah punya gambar yang lebih rapi dari apa yang sudah kita jabarkan di slide sebelumnya.
Nah, tadi Bu bilang bahwasannya ini adalah probabilitas TX ngirim bit 1, si receiver menganggap yang diterima adalah bit 1. Itu adalah PA1 jika B1 yang dikirimkan. Oke, jadi ini adalah probabilitas receiver menganggap yang diterima adalah 1 jika yang dikirimkan adalah B1 atau yang dikirimkan adalah bit 1. Yang ini adalah probabilitas jika probabilitas penerima menganggap yang diterima adalah bit 0 jika bit 1 yang dikirimkan. Ini probabilitas penerima menganggap yang diterima adalah bit 1 jika yang dikirim adalah bit 0. Ini probabilitas penerima menganggap yang diterima adalah bit 0 dan jika yang dikirimkan adalah bit 0. Jadi PA2, B2, PA1 bersyarat B1 ini dinamakan dengan probabilitas transisi. Oke. Ada 4. Karena kita ada 4 kejadian, otomatis si bersyaratnya juga 4. Oke. Ini sudah. Sekarang kita pakai informasi-informasi ini untuk menghitung PA. PA1, tadi kan ditanyanya itu PA1 dan PA2. PA1 berarti probabilitas simbol 1 yang diterima. Nah, ini rumusnya yang ini, dari apa yang sudah kita jabarkan di 2 slide sebelumnya. Berarti PA1 adalah PA1 bersyarat B1 dikali PB1 ditambah PA1 bersyarat B2 dikali PB2. PA1 bersyarat B1 yang mana? Yang ini. 0,9 atau dari sini ini sudah Ibu rapikan di sini kan berarti 0,9 dikali PB1 kita yang ini P bit 1 0,6 kemudian ditambah PA1 B2 A1 B2 yang ini 0,1 yang ini PB2 kita 0,4 gitu. Nah, tinggal dimasukin dikalikan 0,9 kali 0,6 tambah 0,1 kali 0,4 itu hasilnya 0,58 gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa menghitung probabilitas A jika kita memiliki probabilitas bersyarat dan probabilitas input atau probabilitas transmitter di sini. Kita bisa menentukan probabilitas suatu event berdasarkan probabilitas bersyaratnya. Itulah teorema probabilitas total. Sekarang kita cari probabilitas simbol 2 yang diterima. Ya tinggal dimasukin. Jadi yang diterima apa, yang dikirim apa. Jadi masukin ya keduanya. Jadi maksudnya Ibu di sini masukkan kedua bit yang dikirim. Bit satunya dipakai, bit 2-nya juga dipakai gitu. Bit 2 ini maksudnya bit 0 ya, selalu salah. Bit 1 itu bit 1, B1 itu bit 1, B2 itu bit 0 gitu. Karena kan di sini A2 ya. A2 itu menerima keduanya. Dia berasumsi jadi dia bisa asumsinya dia benar, oh dia nerima sesuai dengan yang dikirim dan si receiver juga bisa salah gitu. Yang dikirim apa, yang terima apa gitu. Jadi ada 2 kejadian, bahwasannya keputusannya benar dan keputusannya salah. Kayaknya di sini ada 2 juga. Oke, tinggal dimasuk-masukkan PA2B1 mana dia? PA2 bersyarat B1 0,1. PB1 balik lagi 0,6. PA2 bersyarat B2 berarti 0,9. PB2 0,4. Udah hasilnya 0,42. Jadi di sini apa? Ketika ini peluang si receiver salah nih. Salah asumsi, salah keputusan. Ini adalah peluang ketika receiver keputusannya benar. Ini peluang ketika yang dikirim sama yang diterima berbeda. Ini peluang ketika yang dikirim yang diterima sama. Caranya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke teorema Bayes. Nah, teorema Bayes itu digunakan untuk memperkirakan informasi atau hasil eksperimen berdasarkan probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Jadi sebenarnya teorema Bayes ini adalah lanjutan dari teorema probabilitas total yang barusan kita bahas. Kita tahu bahwasannya probabilitas bersyarat pada 2 event itu bisa kita tulis menjadi 2 hal. Yaitu yang pertama PA bersyarat BN dan yang kedua PBN bersyarat A. Jadi kalau yang pertama P
kejadian A jika kejadian BN sudah terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, P kejadian BN jika kejadian A yang terjadi terlebih dahulu. Kalau misalkan yang terjadi adalah BN terlebih dahulu, berarti pembaginya PBN. Kalau misalkan A yang terjadi terlebih dahulu, berarti pembaginya adalah PA. Atasnya itu sama. Bu, sama, tapi ternyata yang Ibu tulis berbeda. Ini A irisan BN, ini BN irisan A. Ini sama. Karena kita tahu dari konsep probabilitas A irisan B sama saja dengan B irisan A. Kita punya dua gitu. Nah, ini yang namanya irisan. Ini A. Ini B. Ya sama aja kan? Irisannya tetap yang ini. Tetap yang ini. Mau A irisan B, B irisan A, sama aja. Irisannya tetap yang ini. Makanya ini sama, walaupun cara menulisnya beda. Kalau dia sama, berarti kita bisa mengganti PBN irisan A ini dengan PA irisan BN. Sebelum kita ganti dengan PA irisan BN, kita harus definisikan dulu apa itu PA irisan BN. Ibu tulis di atas ya. Persamaan ini kita tulis ulang. Persamaan ini kita tulis ulang. Berarti kita tulis PA bersyarat BN, kita kalikan dengan, kalikan karena dia pindah ruas, PBN, itulah PA irisan BN kita. Kita tulis yang sudah kita definisikan ke sini. Maka kita peroleh P kejadian BN, probabilitas kejadian BN jika kejadian A terjadi terlebih dahulu adalah P probabilitas kejadian A jika kejadian BN terjadi terlebih dahulu dikalikan dengan PBN dibagi dengan PA. Tadi kita sudah belajar di probabilitas total, PA. Dimana tadi PA itu adalah PA, BN, PBN. Jadi probabilitas kejadian A jika BN diketahui dikalikan dengan probabilitas BN. Di mana probabilitas BN itu N-nya adalah N1 sampai N besar. N1, 2, 3 hingga N besar. Atau terbatas tapi ya tergantung soal hingga N berapa. Berarti persamaan ini bisa kita tulis sebagai berikut. Ini tetap, yang atasnya tetap, yang bawahnya ganti dengan PA. Ini PA B1, PB1, titik-titik ini berarti PA bersyarat B2 dikali PB2, PA bersyarat B3 dikali PB3, hingga PA bersyarat BN dikali PBN, dijumlahkan. PBN ini itu adalah probabilitas priori, jadi probabilitas sebelum kita melakukan eksperimen. PA bersyarat BN itu adalah probabilitas transisi. Sudah kita bahas di contoh soal. Dan PBN bersyarat A ini yang akan kita cari dengan teorema Bayes, yaitu probabilitas posteriori atau probabilitas setelah event A terjadi. Berarti teorema Bayes ini digunakan untuk mencari probabilitas setelah event A terjadi dengan menggunakan probabilitas sebelum event atau kejadian A dilakukan atau terjadi. Jadi dengan pengetahuan probabilitas sebelum kejadian, kita bisa mengetahui probabilitas setelah kejadian. Itu berapa besar terjadinya. Kita bahas contoh soal. Contoh soalnya itu sama dengan yang probabilitas total, tetapi yang kita cari sekarang adalah probabilitas posteriori untuk setiap simbol. Jadi dari contoh soal probabilitas total kita sudah memperoleh sistem biner dan probabilitas transisinya. Kita juga sudah menghitung PA1 dan PA2. PA1, PA2 ini akan kita gunakan untuk menghitung probabilitas posteriori. Nah, probabilitas posteriori yang pertama yaitu untuk simbol yang diterima sama dengan simbol yang dikirim. Berarti untuk simbol yang diterima berasal dari simbol yang sama dengan yang dikirim. Jadi kalau yang dikirim adalah berapa tadi? 1 ya. Berarti yang diterima juga 1. Kalau yang diterima 0, yang dikirim juga bit 0. Besarnya yang pertama ketika yang dikirim adalah bit 1 dan diterima juga bit 1 adalah seperti ini. Kita manfaatkan
probabilitas transisi A1 bersyarat B1 0,9 dikalikan dengan PB1 0,6 dibagi dengan 0,58 yang ini, yang A1. Hasilnya 0,931. Sedangkan PB2 bersyarat A2 adalah PA2 bersyarat A2 berarti yang 0,9, kemudian PB2 0,4 kita bagi dengan A2 yang 0,42, hasilnya adalah 0,857. Jadi dengan memanfaatkan probabilitas sebelum kejadian A1, kejadian A1 apa? Probabilitas sebelum kejadian bit 1 yang diterima, kita bisa menghitung probabilitas posteriori untuk kejadian bit 1 diterima. Jadi yang sebelumnya apa? Yang sebelum yang diketahui kan PB1 ya, probabilitas si bit 1 dikirimkan. Kemudian probabilitas transisinya, maka kita bisa tahu bahwasannya probabilitas posteriori, iya emang bit 1 yang diterima itu yang ini gitu. Kemudian memang bit 0 yang diterima yang ini. Jadi memanfaatkan probabilitas sebelum kejadian, misal bit 1 diterima dan sebelum kejadian bit 0 diterima. Itulah probabilitas posteriori. Memanfaatkan probabilitas sebelum untuk memperoleh probabilitas setelah kejadian. Kita lanjut ke probabilitas posteriori yang kedua. Jadi ini sama dengan sebelumnya, dari contoh soal probabilitas total kita dapat PA1 dan PA2. Probabilitas yang kedua, probabilitas posteriori untuk simbol yang diterima ternyata berbeda dengan simbol yang dikirim. Itu nilainya juga ada dua. Yang pertama 0,143 untuk probabilitas yang diterima itu sebenarnya 0, tapi yang dikirim adalah 1. Dan 0,069 untuk probabilitas posteriori yang diterima itu adalah bit 1, tetapi yang dikirim adalah bit 0. Sama saja ya, jadi ini kan kalau tadi kan B1 A1, kalau di sekarang B1 A2. Nah ini berarti kita pakai yang dikirimnya B1, diterimanya A2, berarti yang ini 0,1. Kemudian PB1-nya berapa? 0,6 dibagi dengan A2. Ini ingat aja kalau di belakangnya A2 udah di bawahnya juga A2, pembaginya pasti A2. A2 0,42. Kemudian yang ini B2 A1. Nah, ini kebalikannya A1 B2, A1 B2 0,1. PB2 yang diketahui sebelumnya 0,4. Kemudian PA1 juga sudah dihitung 0,58. Kita dapat 0,069. Jadi berarti apa? Pertama, tugas kita adalah mencari probabilitas total masing-masing dahulu, kemudian gunakan probabilitas total tersebut untuk menghitung probabilitas posteriori yang ditanyakan. Jadi kita sudah membahas dua topik. Yang pertama probabilitas total, di mana probabilitas total itu digunakan untuk mencari probabilitas event A atau PA berdasarkan event-event B atau event-event BN yang ME dan juga CE dalam ruang sampel yang sama. Kemudian si probabilitas event A itu bisa dinyatakan sebagai probabilitas join. Kalau dia join berarti probabilitas irisan A dengan B. Kalau dia sudah irisan kita juga bisa menyatakan dalam bersyarat kan ya. Berarti probabilitas A bersyarat B jika PB diketahui maksud Ibu dikalikan dengan PB. Kemudian probabilitas priori ini untuk teorema Bayes diketahui sebelum eksperimen dilakukan. Dengan mengetahui probabilitas total yang PA dan juga probabilitas priori sebelum eksperimen itu dilakukan, maka kita bisa menghitung probabilitas posteriori menggunakan teorema Bayes, yaitu probabilitas setelah eksperimen dilakukan. Jadi probabilitas posteriori itu adalah probabilitas hasil dari suatu kejadian di mana dihitung berdasarkan probabilitas sebelum kejadian. Maksudnya, jadi dengan teorema Bayes kita bisa menghitung probabilitas hasil dari suatu kejadian berdasarkan probabilitas sebelum kejadian itu dilakukan. Oke, semoga dari contoh soal dan apa yang disampaikan bisa dapat dipahami. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan, ditulis tangan, kemudian diupload dalam format PDF. Untuk tugas ini yang perlu diperhatikan adalah yang D. Yang D itu PBI-nya 1/3. Jadi untuk P1, P0, P2 itu sama saja. Sama-sama 1/3. Tugas di-upload sesuai dengan deadline yang diberikan di Spada. Jadi silakan cek di Spada kapan deadline-nya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.